Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Baby yang masih asyik berbincang dengan Sky, tidak menyadari kehadiran seseorang yang kini berdiri tepat di belakang mereka. "Ayo kita pulang," ucap Agam yang telah mengantar kliennya lebih dulu sebelum menghampiri wanitanya. Baby yang terkejut saat mendengar suara Agam langsung menatap ke belakang. Begitupun dengan Sky yang ikut menatap ke arah sumber suara. "Kak," Baby segera berdiri dari tempat duduknya. "Apa sudah selesai pertemuannya?" Agam tidak menjawab pertanyaan istrinya, karena kedua matanya kini menatap tajam pada sosok pria yang berdiri di samping Baby. "Sepertinya hadiah dari Alex tidak membuatmu jerah," ucap Agam seraya menepuk pundak Sky dengan kuat. Sky tersenyum sembari menepis lengan Agam. "Aku tidak tahu kalau hadiah itu kirimanmu." "Hadiah?" sahut Baby dengan bingung. "Kau memberikan hadiah untuk Sky?" Baby tak menyangka suaminya itu begitu baik hati. Memberikan hadiah pada temannya. "Tapi tunggu dulu. Tadi Kak berkata tidak jerah. Apa maksudnya?" Baby terus bertanya tanpa menyadari kedua pria itu kini saling mengeluarkan aroma permusuhan. "Baby, hadiah yang dimaksud adalah luka-luka ini." Sky menunjuk luka lebam di wajahnya. "Apa? Berarti Kak yang..." Baby menutup mulut dengan kedua tangannya sambil menatap wajah Agam dengan tak percaya. Ia begitu terkejut saat mengetahui suaminya itu yang sudah membuat luka lebam di wajah Sky. "Kak, kenapa?" Agam masih diam, tidak menjawab pertanyaan Baby. Tatapan matanya tidak sekalipun lepas dari pria yang berdiri di hadapannya, seperti seorang pemburu yang tengah menatap buruannya. "Tuan ingat, kita di tempat umum," bisik Jonathan yang menyadari Tuan Agam dalam kondisi sangat emosi. Terlihat dari tangan pria itu yang terkepal dengan erat. Mendengar perkataan Jonathan, sontak membuat Agam menghirup nafasnya dengan panjang, lalu menarik tangan Baby. "Ayo kita pulang." Ia tidak ingin berlama-lama di tempat tersebut karena takut tidak bisa menahan amarahnya. Karena jika ia sudah lepas kendali, maka tidak akan pandang bulu. Jangankan menghajar seorang Sky, bahkan ia pernah memukul Boy Alberto yang beda satu level di atasnya. "Tunggu Kak." Baby menghempaskan tangan Agam yang menariknya. "Katakan padaku, kenapa kakak memukul Sky? Memangnya apa kesalahan yang dia perbuat?" Agam tidak menjawab pertanyaan Baby. Ia kembali menarik tangan wanitanya dengan kuat untuk pergi dari tempat tersebut. "Kak, sakit," lirih Baby. "Hai, lepaskan." "Kau tidak dengar dia kesakitan?" Sky melangkah maju, ingin menghampiri Baby. Namun belum sempat mendekat, ia justru terjatuh ke belakang saat sebuah pukulan kuat melayang tepat di wajahnya. "Ah!" Baby berteriak saat melihat Agam melayangkan bogem mentah pada Sky, hingga membuat pria itu terjatuh
ke atas lantai. Belum sempat ia terhenti dari keterkejutannya dan ingin menolong Sky. Tubuhnya lebih dulu terasa melayang, karena saat ini Agam tengah menggendongnya. "Kak, turunkan aku." "Diam, baby," sentak Agam, membuat istrinya itu terdiam tanpa berani berkata lagi. Ia pun menatap tajam pada pria yang kini tergeletak di atas lantai. "Hadiah itu aku berikan karena sudah berani mencium istriku," ucap Agam dengan suara beratnya. "Jo, kau urus dia." Setelah mengucapkan itu, Agam berjalan keluar dari hotel dengan membawa baby dalam gendongannya, meninggalkan Sky yang tengah mengusap sudut bibirnya yang kembali terluka. Padahal luka yang kemarin saja belum kering, kini sudah bertambah luka yang baru. "Sudah aku bilang bukan? Jangan berhubungan dengan keluarga Alberto, Matteo, Graham, ataupun Richard. Tapi kau justru jatuh cinta pada wanita keturunan Alberto yang bercampur dengan Matteo. Dan ini hasilnya, karena sudah berani mencintai wanita dari keturunan mereka," gumam Sky dalam hati, dengan tersenyum lirih, menatap kepergian baby yang berada di dalam gendongan Agam Matteo. Baby yang saat ini sudah berada di dalam mobil, sesekali menatap Agam yang duduk di sampingnya, tanpa berani untuk membuka suara. Setelah apa yang terjadi di hotel tadi, sungguh ini pertama kalinya Baby melihat suaminya itu memukul orang. Dan apakah ia terkejut? Jawabannya tentu saja terkejut, karena selama ini yang Baby tahu, Agam adalah sosok pria tampan, baik, pendiam, sabar, dan tidak pernah marah pada orang lain. Bahkan saat pria itu diperlakukan dengan semena-mena oleh Boy Alberto, Agam hanya diam dan menerima tanpa membalas perbuatan kakaknya. Dan kalau diingat-ingat lagi, suaminya itu selalu marah hanya pada satu orang, yakni pada Baby Alberto, yang tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya. "Apa ada yang ingin kau sampaikan?" Agam bertanya, tanpa menatap wanita yang ada di sampingnya. Ia tidak mempedulikan Baby yang sejak tadi mencuri-curi pandang ke arahnya tanpa berani mengatakan apapun. Baby yang melamun langsung tersadar saat mendengar pertanyaan dari Agam. "Tidak ada," jawabnya dengan singkat, seraya memberanikan diri menatap suaminya yang terlihat fokus pada layar ponsel. Agam yang terkejut langsung mengalihkan tatapan matanya pada Baby. Ia tidak menyangka dengan mudahnya wanita itu menjawab tidak ada. Bukankah seharusnya Baby mengatakan kata maaf karena sudah membiarkan tangan pria lain menyentuh pipinya? Dan entah apalagi yang disentuh oleh Sky saat dirinya tidak melihat kebersamaan mereka. Kenapa melihatku seperti itu?" tanya Baby dengan gugup saat Agam menatapnya dengan tajam. Wajah mereka saling berhadapan, membuatnya bisa melihat dengan jelas kemarahan yang terpancar dari pria itu. "Ya Tuhan, kenapa aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi?" Dengan perlahan Baby menjauh dari sisi Agam.
Namun, secara tiba-tiba, pinggangnya ditarik dengan kasar, hingga membuat keduanya kini tak berjarak. Jawabanmu sangat bagus, hingga membuatku bersemangat untuk menghukummu, bisik Agam dengan seringnya tipis di bibirnya. Lalu mendorong perlahan tubuh mungil itu tanpa memperdulikan baby yang terlihat terkejut dan ketakutan sampai duduk menjauh darinya. Hukuman? Apa yang akan dilakukan Jangan-jangan dia akan memukulku sama seperti yang dilakukan pada Sky. Tapi rasanya tidak mungkin, karena aku wanita. Agam tidak pernah kasar pada wanita, apalagi aku istrinya. Tapi tunggu, apa jangan-jangan hukumannya? Baby menelan salivanya dengan susah payah saat mengingat kejadian tadi malam, di mana Agam mengambil sesuatu yang berharga darinya, dan itu rasanya sangat sakit. Apalagi tadi suaminya itu berkata akan bersemangat menghukumnya. Sudah dipastikan yang akan diperbuat Agam lebih dari sekedar memasukinya. Kak, bukankah besok malam kita akan ke Paris? Apa tidak sebaiknya kita menginap di mansion utama agar lebih mudah dan tidak membawa waktu? Baby sengaja menawarkan untuk tinggal di mansion utama agar ia bisa terhindar dari hukuman Agam. No, karena tidak akan seru menghukummu jika kita menginap di sana. Agam menarik satu sudut bibirnya, tanpa mengalihkan tatapan matanya pada layar ponsel. Tapi Kak, Baby tidak lagi melanjutkan perkataannya saat melihat kedikan tajam dan mematikan dari suaminya. Mampus kau, Baby Alberto. Bersiap saja menerima apa yang akan dilakukan Agam pada tubuhmu. Dan berharaplah apa yang dikatakan oleh orang-orang itu benar, bahwa bercinta untuk yang kedua kalinya tidak akan terasa sakit, malah terasa nikmat. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah yang akan mereka lakukan nanti bisa dikatakan yang kedua kali? Sementara yang pertama itu hanya masuk lalu keluar. Baby larut dengan pikirannya sampai tidak sadar mobil yang mereka tumpangi sudah sampai di kediaman keluarga Matteo. Setelah sampai di kediaman Matteo, Agam menarik tangan Baby untuk masuk ke dalam mansion. Ia sudah tidak sabar untuk memberikan hukuman pada wanita itu yang sudah berani melupakan apa yang pernah dikatakannya. Bahkan seluruh yang ada di dalam diri Baby adalah miliknya, dan yang boleh menyentuhnya hanya ia seorang. Pelan-pelan jalannya. Baby hampir terjatuh karena tidak bisa mengimbangi langkah kaki Agam yang berjalan dengan cepat. Namun, Agam tidak memperdulikan perkataan Baby. Ia terus berjalan memasuki mansion tersebut dengan langkah kaki penuh semangat. Tapi langkahnya langsung terhenti dan semangatnya menghilang saat melihat dua orang yang sangat dikenalnya tengah duduk di atas sofa. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang tuanya.
Kenapa mereka datang di waktu yang tidak tepat? Gumam Agam dalam hati sembari menghela nafasnya dengan kasar. Sementara itu, baby yang berjalan di belakang langsung menabrak punggung suaminya. Saat pria itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kenapa berhenti? Sakit tahu? Baby mengusap keningnya, lalu berjalan ke sisi Agam. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat kedua sosok yang saat ini tengah tersenyum kepadanya. Uncle David, Auntie Minnie. Rasa terkejutnya kini berganti dengan rasa bahagia saat melihat kedua orang tua yang berstatus sebagai mertuanya ada di mansion tersebut. Itu artinya Agam tidak akan berani berbuat macam-macam padanya. Sayang, kenapa masih memanggil Auntie? Panggil aku Mam. Minnie berdiri dari duduknya seraya menentangkan kedua tangannya. Baby yang mengerti keinginan Mam Minnie yang meminta untuk dipeluk, langsung berjalan hendak menghampiri ibu mertuanya itu. Namun baru saja melangkahkan kaki berjalan, ia merasa tubuhnya seperti melayang di udara saat Agam kembali menggendongnya. Ah, pekik Minnie dengan terkejut saat melihat putranya menggendong baby dengan sangat kasar dan sedikit memaksa. Mom, Dad, maaf. Ada urusan penting yang harus ku kerjakan. Agam melangkahkan kakinya menuju kamar yang berada di lantai 2 tanpa mempedulikan kebingungan di wajah Dad David dan Mam Minnie. Karena baginya saat ini lebih penting melanjutkan sesuatu yang tertunda sejak kemarin malam daripada menemani kedua orang tuanya. Tapi belum sempat Minnie mengejar putranya, tangannya lebih dulu ditarik oleh suaminya. Jangan ganggu mereka, ujar David dengan santai. Tapi mereka sedang membuat cucu untuk kita, jadi lebih baik kita pergi dari sini. David berjalan lebih dulu, menuju pintu keluar, meninggalkan Minnie yang tampak masih bingung dengan apa yang terjadi. Sayang, tunggu aku, teriak Minnie saat menyadari David sudah meninggalkannya seorang diri di ruangan tersebut. Ia pun segera menyusul suaminya, meski ada sedikit rasa tidak rela. Bukan tidak rela, karena putranya sedang membuatkannya seorang cucu, tapi karena ia harus menunda sesuatu yang ingin dikatakannya mengenai keinginan putri kedua mereka yang ingin tinggal di Jakarta. Minnie ingin meminta pendapat Agam, terutama meminta putranya untuk menjaga adiknya itu, karena ia tidak bisa meninggalkan kedua putrinya yang lain, kedua putrinya yang sangat manja dan tidak bisa diatur. Sementara itu, di tempat yang lainnya, Agam berjalan memasuki ruang kamarnya, lalu menurunkan baby dengan perlahan di atas tempat tidur. Kemudian ia berjalan menuju narkas yang ada di samping ranjang untuk mengambil sesuatu yang selama ini disimpannya, sesuatu yang sejak dulu ingin ia berikan kepada baby, namun selalu ditunda hanya karena perasaan ego yang ada di hatinya yang berkata jangan dan memilih untuk menyimpan benda tersebut. Tapi saat ini sudah tidak ada alasan baginya untuk terus menyimpan benda tersebut, karena pemilik barang itu kini sudah menjadi istrinya.
Apa itu? Tanya Baby saat melihat kotak kecil yang berada di tangan suaminya. Agam tidak menjawab pertanyaan Baby. Ia menarik tangan istrinya untuk berdiri lalu membalik tubuh mungil itu untuk menghadap cermin besar yang ada di ruangan tersebut. Ini milikmu. Agam mengenakan benda tersebut di leher jenjang wanitanya. Kak, ini. Baby menatap benda yang melingkar di lehernya. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Sebuah kalung dengan inisial huruf A dan B. Yang dulu ingin dibelinya, namun dilarang oleh Agam. Kini sudah terpasang dengan cantik di lehernya. Kau membelinya? Baby menyentuh kalung tersebut, sembari membalik tubuhnya. Menatap pria yang sangat dicintainya itu dengan binar kebahagiaan di mata Baby. Agam menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis di bibirnya. Kau suka? Tanyanya sembari menarik pinggang Baby, lalu mengecup bibir raung milik istrinya. Aku suka. Terima kasih, ucap Baby sembari memeluk Agam tanpa menyadari dirinya sudah memanggil pria itu tanpa embel-embel kata kakak di depannya. Aku tidak menyangka kau ternyata membelinya. Dan aku tidak menyangka kau mengingat tentang kalung itu, bisik Agam dengan seringnya tipis di bibirnya. Dek. Baby melepaskan pelukannya, lalu menatap wajah Agam dengan bingung. Namun itu hanya sesaat. Saat kebingungan itu berubah menjadi ketakutan. Saat menyadari kebodohannya yang sudah kelepasan berbicara tentang kalung dan memanggil Agam dengan sebutan A. Kak, aku. Baby ingin menyelangkah mundur, menjauh dari Agam. Namun tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak karena pria itu mencengkram pinggangnya dengan erat. Aku sudah tahu kau berpura-pura hilang ingatan. Agam mendekatkan wajahnya hingga kening mereka saling bersentuhan. Bahkan ia bisa merasakan hembusan nafas Baby menerpa di wajahnya. Apa? Tapi sejak kapan? Baby benar-benar terkejut saat Agam mengetahui kebohongannya. Itu tidak penting. Tapi aku mohon jangan pernah melupakan lagi rasa cintamu. Agam menangkup wajah Baby dengan kedua tangannya. Hatiku sakit saat melihat tidak ada cinta di kedua matamu. Ia kembali teringat saat pertama kali Baby terbangun dari koma dan tidak lagi melihat pancaran penuh cinta di kedua mata tersebut. Aku, perkataannya tenggelam saat bibirnya kembali dikecup oleh Agam. Kecupan yang awalnya sangat lembut kini berubah menjadi sangat menuntut saat tangan pria itu menekan tengkuknya, memperdalam ciuman mereka dengan penuh gairah yang membara, dan baru melepaskan ciuman tersebut setelah keduanya kehabisan oksigen. Kau tidak marah padaku karena sudah berbohong? Siapa bilang aku tidak marah? Agam mengusap bibir wanitanya yang terlihat bengkak karena perbuatannya. Dan sekarang saatnya kau dihukum, Baby Alberto. Agam mendorong perlahan tubuh mungil itu hingga terlentang di atas tempat tidur, lalu menghembitnya hingga tak menyisakan jarak sedikit pun di antara mereka. Ini hukuman karena kau sudah berbohong. Agam bibir nauk wanita yang ada di bawahnya.
lalu menggigitnya dengan gemas. Ah, sakit. Baby mengusap bibirnya yang terasa semakin bengkak setelah tautan bibir mereka terlepas. Dan ini hukuman karena sudah diam saja saat Sky menyentuh pipimu. Aga mencium pipi wanitanya dengan gigitan kecil di tengah kecupan tersebut, membuat pipi istrinya kini terlihat memerah karena perbuatannya. Tak berhenti sampai di situ. Dengan perlahan namun pasti, ciuman itu turun di leher jenjang wanitanya, meninggalkan banyak tanda cinta di sana, dan semakin bersemangat melakukan hal yang lebih saat mendengar yang keluar dari mulut baby, istrinya. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.